Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Udin dalam channel Kim Udin. Asiknya belajar kimia. Oke, materi berikut ini adalah sifat koligatif larutan part 3 kenaikan titik didih yaitu delta TB. Ini adalah materi lanjutan dari sifat koligatif yang pertama sama yang kedua. Jangan lupa nonton, nanti akan saya kasihkan link deskripsi di bawahnya ya. Oke, kita mulai sifat koligatif larutan part 3 yaitu kenaikan titik didih. Sebelum kita ke kenaikan titik didih, maka kita harus tahu dulu apa sih artinya titik didih itu apa. Jadi harus tahu dulu apa namanya titik didih. Titik didih itu adalah suhu ya, adalah suhu di mana tekanan uap, suhu di mana tekanan uap suatu cairan itu sama dengan tekanan udara luar. Jadi sama dengan tekanan udara luar. Artinya apa? Tekanan di atas permukaan cairan. Tekanan di atas permukaan cairannya. Kalau saya gambarkan dengan diagram fasa ya, diagram fasa saya gambarkan ini. Misalkan saya punya diagram fasa gini, set gini ya. Ini harus paham konsepnya dulu. Ini tak kasih warna merah. Ini tekanannya pada saat 1 atm. Di sini pada saat 1 atm tekanannya. Oke. Untuk lebih jelasnya, yang warna hitam itu posisinya sebagai pelarut. Yang warna merah itu adalah larutan. Di sini ada daerah padat, cair, ini gas. Oke. Kalau kita buat seperti ini, misalkan kita punya pelarutnya kita pakai air. Masih ingat air mendidih pada suhu berapa? Pada suhu 100. Daerah sini namanya daerah cair gas, berarti daerah didih. Ini saya tulis 100. Kemudian tekanan awalnya adalah 1 atm. Terjadi penurunan tekanan uap ke bawah sini. Nah, namanya delta P. Maka tekanan uap larutannya di bawahnya. Untuk kembali lagi ke tekanan 1 atm, dia harus menaikkan titik didihnya. Saya anggap 110. Berarti ada selisih berapa? 10. Nah, selisih inilah yang disebut dengan namanya adalah delta TB. Delta TB. Yang disebut dengan namanya kenaikan titik didih. Oke. Jadi kesimpulannya apa? Dengan adanya delta P, dengan adanya penurunan tekanan uap, dengan adanya penurunan tekanan uap ini, maka titik didih larutannya itu lebih besar daripada titik didih pelarutnya. Jadi awalnya poinnya 100, kemudian karena naik menjadi 110, maka titik didih larutan 110 lebih besar daripada 100. Sehingga nanti dilambangkan dengan rumus delta TB, boil ya, B, itu adalah TB-nya si larutan, lar, dikurangi TB-nya si pelarut, pel. Ini rumusnya. Jadi TB-nya larutan dikurangi TB-nya si pelarut. Jadi mencari TB-nya si larutan itu adalah mencari titik didih larutan. Tinggal ini pindah ruas. Jadi nanti delta TB
ditambah TB-nya si pelarut. Kalau pakai air, maka rumusnya jadi TB larutan sama dengan delta TB ditambah 100 derajat Celcius. Itu kalau pelarutnya ini pakai air. Pelarutnya pakai air. Pelarutnya pakai air. Nah, dari sini maka dikembangkan rumusnya, yaitu mencari delta TB. Itu rumusnya adalah M molalitas dikali KB. Masih ingat molalitas rumusnya adalah gram per larut dibagi MR dikali 1000 dibagi gram per larut dikali KB. Oke. Yang ini, yang saya kotak ini, itu khusus untuk larutan yang non-elektrolit. Jadi ini untuk larutan non-elektrolit. Artinya dia larutan yang tidak menghantarkan listrik. Contoh glukosa, sukrosa, alkohol itu ya, urea. Lah, gimana untuk larutannya elektrolit? Maka rumusnya berubah menjadi ini aja. Delta TB sama dengan GT per MR kali 1000 dibagi GP kali KB dikali I. Bedanya ada I-nya saja ini, yaitu yang sudah kita terangkan di video yang kedua ya, part 2 itu tentang faktor Van Hoff ya. Oke, hanya bedanya hanya ada I-nya ini. Itu. Oke. Masih ingat mencari I? Mencari I itu rumusnya apa kemarin? 1 plus N min 1 alfa. Ini rumus I-nya. Untuk elektrolit kuat itu bisa berubah asam kuat, bisa basa kuat, bisa sebuah garam. Masih ingat ya? Elektrolit kuat itu alfanya sama dengan 1, maka trik asiknya berlaku, berarti I-nya itu sama dengan N-nya. I sama dengan N-nya, jumlah ionnya. Contoh misalkan NaCl, itu garam yang elektrolit kuat. Ada berapa ion di sini? 1 tambah 1, berarti I-nya sama dengan N-nya, berarti sama dengan 2. Lagi misalkan saya punya basa kuat, yaitu apa? CaOH 2 kali. Ada berapa I-nya? Nah, di sini ada Ca-nya 1, OH-nya 2. Berarti I sama dengan N-nya, jumlah ionnya. Berarti 2 tambah 1 berapa? 3. 3 masuk ke sini, itu yang membedakan antara elektrolit dan non-elektrolit. Untuk lebih jelas lagi, maka saya kasihkan contoh soal ya. Contoh soal, ini saya ambilkan dari soal UMB ya, ujian masuk bersama. Contoh soal. Oke, soal UMB, dapatkan soal UMB, tahunnya adalah tahun 2010. Kodenya 450. Gimana bunyi soalnya? Untuk menaikkan titik didih, untuk menaikkan titik didih 250 ml air menjadi 100,1 derajat Celcius pada tekanan 1 atm, pada tekanan 1 atmosfer ya, 1 atm, dengan KB, tetapan titik molal ya, KB-nya adalah 0,5, satuannya ada derajat Celcius per meter. Oke, maka
maka jumlah massa gula dengan MR 342, masih ingat ya, MR 342 itu adalah kira-kira sukrosa, kalau glukosa itu adalah berapa? 180 yang harus dilarutkan. Yang harus dilakukan itu berapa? Yang harus dilarutkan adalah ini ya. Oke, untuk menjawab soal ini maka kita harus analisis dulu apa aja yang diketahui. Ya, kita jawab ya. Apa aja yang diketahui di sini? Yang pertama, ada 20 ml air. Pada yang dipakai sini adalah GP, gram pelarut. Ingat, Rho-nya air adalah 1 gram per mililiter. Jadi 250 ml ini setara dengan 250 gram air. Karena Rho-nya adalah 1 ya, gram air. Berarti ini berfungsi sebagai GP, gram per larut. Kemudian menjadi 100,1. Berarti ini adalah titik didih larutan. Masih ingatkah delta TB itu rumusnya adalah TB larutan dikurangi TB-nya si pelarut. Pelarutnya pakai air. Air mendidih pada suhu berapa? Pada suhu 100. Berarti ini 100,1 dikurangi 100. Maka delta TB-nya ketemu 0,1. Yang diminta adalah berapakah jumlah massanya. Maka yang ditanyakan adalah GT-nya. Maka kita masukkan rumus, yaitu delta TB sama dengan GT dibagi MR kali 1000 dibagi GP dikali KB. Tinggal kita masukkan di sini, delta TB-nya tadi ketemu 0,1. GT-nya dicari, MR-nya adalah ketemu 342 dikali 1000 dibagi 250. KB-nya adalah 0,5. Oke. Tinggal kita menghitungnya, 1000 bagi 250 ketemu 4. 4 dikali 0,5 berarti ketemu 2. 2 kita coret sama ini, berarti nanti tinggal 0,1. Yang ini GT. Kita coret 4 kali 0,5 tadi kan 2. 2 kita coret sama 342, tinggal 171. Kemudian kita kalikan, berarti GT-nya nanti ketemu berapa? Tinggal kalikan, berarti 17,1 gram. Ya. Inilah hasilnya. Gampang ya. Yang penting teman-teman harus tahu analisisnya, yaitu GT-nya siapa, GP-nya siapa, kemudian delta TB-nya bagaimana, yang ditanyakan yang apa. Oke, untuk memperdalam pemahaman teman-teman semua, ini saya kasih soal latihan. Nanti silakan dicoba. Soal latihan ya. Silakan dicoba. Semoga bisa ya. Ini saya ambilkan di soal senam PTN aja. Senam PTN tahun 2012 ya. 2012. Kode soalnya adalah 334. Oke, soalnya seperti ini. Pada tekanan 1 atm, pada 1 atm, larutan 13,35 gram aluminium klorida. Ada yang tahu rumusnya aluminium klorida? Kalau belum tahu, oke, saya kasih tahu, yaitu adalah AlCl3. Oke. Dengan MR-nya adalah 133,5 dalam 260 gram air. Dengan KB, tetapan titik
didimolalnya ya, berarti 0,52. Oke. Maka dia akan mendidih pada suhu berapa? Akan mendidih pada suhu berapa? Oke, silakan dicoba. Oke, silakan dicoba. Nanti hasilnya bisa teman-teman tulis di komentar ya, di bawahnya itu. Oke, semoga bisa paham perbedaannya soal ini. Kalau ini saya kasih clue-nya, ini adalah gula. Gula itu berarti non elektrolit. Kalau ini adalah aluminium klorida, AlCl3, berarti ini berupa suatu garam, maka dia termasuk elektrolit kuat. Maka nanti rumusnya harus ada apanya? I-nya. Oke, selamat mencoba, semoga bisa. Jangan lupa hasilnya nanti silakan ditulis di komentar. Semoga paham dan bisa semua. Oke, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Semoga manfaatnya menjadi lebih banyak lagi. Saya tunggu like dan subscribe-nya. Semoga sukses semua. Salam dari Kim Ude, asiknya belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.